Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat juga para pembicara, teman-teman sekalian yang lain. Perbedaan saya dengan teman-teman yang lain sebenarnya kalau bisa dibilang tidak ada bedanya. Bedanya cuma satu, yaitu adalah kepala saya lebih kecil sehingga saya kelihatan lebih gede. Thank you very much all. Peace be open. My honorable is all the speakers and friends. Actually, I don't have any difference between all the speakers except just one thing, that my smaller head therefore making me look bigger. Tips awal sederhana adalah untuk membuat Anda terlihat besar adalah ada dua cara. Satu adalah dengan gedein badan, dua adalah dengan kecilin pala. Ya, tentunya dengan nanoteknologi. So there are two simple basic tricks to make yourself look bigger. The first one is by increasing your body mass, and the second one by reducing the size of your head with nanotechnology. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Sehat semuanya? Sehat? Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara sehat, teman-teman, sekali lagi, kalau kita berbicara sehat, kadang-kadang kita memiliki satu standarisasi yang sederhana, yaitu adalah bahwa sehat itu artinya tidak sakit. Tapi sebenarnya, sekali lagi ada panduan, ada skor, ada angka. Kita lihat di sini adalah angka-angka sebenarnya yang bisa menjadi acuan bagi kita untuk kita itu sehat atau tidak. Kita lihat di sini. So we won't talk about healthy. Sometimes we make the very simple generalization that being healthy means not being sick. In fact, there are other dimension, guidance, and source, some of which we can see here. That number can be our reference to indicate we are actually healthy or not. Sebagai contoh misalnya, pria kadar lemaknya kalau bisa di bawah 25%, wanita di bawah 30%. Untuk bisa tahu kadar lemak pria dan wanita tentunya ada alatnya sendiri sama. Kebetulan Mas Salim di sini juga bawa alatnya, nanti nggak apa-apa ya Mas ya. Kalau mau coba nanti di luar setelah ini juga nggak ada masalah, bisa tahunya. Ukuran celana. For example, men should have lower than 25% body fat, and women below 30%. To measure these body fat figures for men and women require all special devices. You can try these devices later outside after the talk to try and measure your body fat. Juga misalnya saya merasa diri saya sehat kalau misalnya pria di bawah 35, wanita di bawah 33, acid alkaline balance saya misalnya harus 7,6 dan sebagainya. Tapi intinya sekali lagi teman-teman sekalian, yang namanya sehat sebenarnya adalah apa yang kita rasakan. Ya, tadi acuan itu memberikan kita sebenarnya satu. And my opinion, I feel healthy when men fan size is below 35 and women's below 33. Acid alkaline is balanced and etc. But the point is, being healthy is actually about feeling healthy. If CrossFit give us a warning shape up. Pegangan aja atau panduan aja bahwa kalau lewat dari situ berarti kita harus siap-siap untuk supaya supaya jangan sampai kita kenapa-napa. Ingat sekali lagi, sehat tidak menarik selagi masih kita miliki. Sehat menjadi begitu menarik pada saat dimana kita tidak memilikinya, yaitu pada saat sakit. Jadi definisi sehat. Remember, being healthy is often taken for granted. Why we are staying healthy becomes so much more interesting when we stop having them and when we feel sick. Sehat sederhana yaitu adalah kondisi di mana pikiran dan tubuh berada dalam puncak efisiensi, ya kurang lebih kira-kira itu. Nah ini kalau kita berbicara soal the definition of being healthy is simple, that is state of mind and body at its peak efficiency. Bangsa yang sehat, bangsa yang kuat ya,
itu masyarakatnya sehat. Masyarakat yang sehat artinya sumber daya manusianya kuat ya. Tadi seperti tadi Pak Nurul katakan bahwa sumber daya alam yang kaya, tapi kalau sumber daya manusianya tidak, tentu kan juga menjadi masalah. Oleh sebab itu sumber daya manusianya juga harus bagus. Salah satunya untuk mengetahui. And now about a healthy nation. A strong country that people try generally help means that a great pool of human resources. That's important for us to have a strong human resources. Kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia adalah dengan usia harapan hidup. Di Amerika tahun 1908 usia harapan hidupnya cuma 48 tahun. 100 tahun kemudian usia harapan hidupnya meningkat jadi 78 tahun. Bahkan sekarang di 2010 ini mungkin kebanyakan di negara-negara Amerika, Eropa itu sudah sampai 80 tahun. Bahkan diprediksi di tahun 2020 kita bisa sampai usia 90 tahun ya. Dan bahkan lebih lagi ini berdasarkan secara biologis kita bisa hidup sebenarnya sampai 120 tahun kalau teman-teman tahu. Dan di Jepang, di Okinawa, orang-orang Jepang. And to know the health quality of the Indonesian people is by measuring life expectancy. In America, in 1980, life expectancy was only 48 years old. 100 years later, life expectancy increased to be 78 years. In fact, in 2010, it's possible in America and Europe have life expectancy of 80. And that many prediction can turn 90 by the year of 2020. Jepang juga sudah hidup hari ini aja ya Pak ya, sudah sampai kurang lebih sekitar 100 tahunan. Di Indonesia kita lihat di sini. Kenapa kita disebut tua umur 50 tahun? Karena kita tahu di umur 60 tahun kita game over, bukan gitu ya kira-kira. Makanya oleh sebab itu kita memiliki satu batasan keyakinan. And in Japan, in Okinawa, many of Japanese live up to this age today, about 100 years. In Indonesia, we are categorized old by 50 because we know many of face game over by 60. Keyakinan adalah bahwa kita pikir kita akan selesai di umur 60 tahun. Padahal kenyataannya kita bisa hidup lebih dari itu. Nah, apa yang mengaruhi usia harapan hidup? Nah, biasanya ini ada dua. Yang atas kalau kita lihat itu adalah 80%. Yang bawah kurang lebih adalah kira-kira sekitar mungkin 20%-nya. Ya, jadi sekali lagi, yang atas 80%, yang bawah 20%. Ini konsep sederhana, kalau kita punya pola hidup yang tidak sehat, kita merusak teori Darwin menjadi seperti apa ya Mas Salim? Menjadi kayak gini gitu. Oke, kita lanjut. Kalau kualitas diri kita, full life expectancy, usually there are two factors. The first one, the top one is up to 80%. And the one below more than less 20%. This is a very simple concept. If we live an unhealthy lifestyle, we can run the Darwin theory. kita adalah kualitas pertanyaan kita. Jadi kalau ini adalah penyakit-penyakit populer yang dialami oleh masyarakat kita ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan kita. Kalau kita punya penyakit ini biasanya pertanyaannya adalah apa? Pertanyaannya biasanya adalah obatnya apa, kan gitu ya. Tapi kenyataannya sebenarnya yang harus kita lakukan adalah merubah pertanyaan kita dengan bertanya akar dari permasalahan daripada penyakit-penyakit ini yaitu apa? Yaitu adalah lemak yang tinggi. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, pada saat dimana lemaknya menjadi rendah, so all these diseases are common disease in our society. If we have disease like this in our society, what are we going to seek? We are going to look for the medicine, but we should change our point of view and what we are underlying issue beneath the existence of those disease. One of them is high of body fat. Pelan-pelan ini yang terjadi, penyakitnya juga lama-lama hilang. Jadi nggak usah pikirin soal obat dan sebagainya. Jadilah kalau istilahnya be a student of anticipation rather than